Kayu Berimba Karebaka Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah longboat mengalami mati mesin di perairan Banggai Laut. Ratusan jemaah haji Sulawesi Tengah menjalani pemeriksaan setiba di tanah air. Harga beras di Kota Palu mengalami kenaikan sejak sebulan terakhir. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 penumpang longboat yang mengalami mati mesin di perairan Matanga, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Sabtu pagi. Keempat korban diketahui bernama Askum, Arman, Laaji, dan Irfan. Insiden itu terjadi ketika kapal jenis longboat berpenumpang orang berangkat dari Pelabuhan Taliabu, Maluku Utara menuju Pelabuhan Luwuk, Kabupaten Banggai, Jumat pagi. Namun keesokan harinya, saat melintas di perairan Banggai Laut, kapal mengalami mati mesin. Kejadian itu langsung dilaporkan ke pihak kepolisian dan tim SAR Banggai Laut. Tim penyelamat gabungan langsung berangkat menuju lokasi dengan menggunakan perahu yang menempuh perjalanan selama hampir 2,5 jam. Tim berhasil menemukan kapal dan penumpang dalam keadaan selamat. Saya atas nama nakoda kapal mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan untuk menyelamatkan kami. Keempat penumpang dan kapal longboat kemudian dievakuasi menuju Pelabuhan Banggai Laut. Setiba di pelabuhan, keempat korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Banggai Laut. Selain rapid test, demi mengantisipasi dan mencegah penyebaran COVID-19, pengawasan dan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah haji juga dilakukan di pintu kedatangan Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Balai Karantina Kesehatan melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk mendeteksi gejala demam dan suhu tinggi. Pemeriksaan dilakukan terhadap jemaah haji yang baru tiba dari debarkasi Balikpapan, penerbangan ke Kota Palu, Sulawesi Tengah. Menggunakan alat termoscanner, suhu tubuh masing-masing jemaah akan terdeteksi. Standar suhu tubuh maksimal 37,5 derajat. Bagi jemaah haji yang bersuhu di atas 37,5 derajat, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Pengawasan dan pemeriksaan kesehatan ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan Balai Karantina Kesehatan sebelumnya di debarkasi Balikpapan. Termoscanner ini memeriksa suhu tubuh yang bila terdeteksi itu demam. Jadi ada gejala demam yang terdeteksi sekitar angka 37,5 ke atas. Jadi kalau ada suhu yang mencapai 37,5 ke atas itu bisa terlihat di alat termoscanner ini. Sejauh ini, berdasarkan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan, tak ditemukan adanya jemaah dengan suhu di atas batas normal. Bukan hanya jemaah haji, pemeriksaan memang dilakukan kepada setiap penumpang dari penerbangan domestik di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Selain oleh Balai Karantina Kesehatan, pemeriksaan COVID-19 juga dilakukan kepada masing-masing jemaah haji di Asrama Haji Transit Palu. Pemeriksaan berupa rapid test dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.
Seluruh jemaah haji asal Sulawesi Tengah telah tiba di kampung halaman usai menjalani ibadah haji di Tanah Suci. Pemulangan jemaah haji Sulteng rampung pada Jumat malam dengan kloter 12 embarkasi Balikpapan sebagai kloter terakhir. Sebanyak 194 jemaah haji kloter 12 yang merupakan kloter gabungan ini tiba di Asrama Haji Transit Palu. Jemaah haji asal Sulawesi Tengah diterbangkan dari Bandar Udara Internasional Sulaiman Sepinggan Balikpapan menuju Bandar Mutiara Sis Al Jufri Palu. Adapun jemaah haji Sulteng berjumlah 1.995 orang dan 3 diantaranya dilaporkan meninggal dunia saat menjalani ibadah haji. Dari total jemaah haji Sulteng yang dipulangkan, masih ada 3 lainnya yang masih menjalani perawatan di Mekah dan Madinah karena kondisi kesehatan yang belum layak untuk penerbangan. Bagi jemaah yang masih dirawat, akan dipulangkan usai kondisinya dinyatakan sehat. Jamaah haji Sulawesi Tengah ada 3 yang wafat di Tanah Suci, kemudian masih ada 2 di Madinah yang dirawat dan 1 di Mekah. Pertama, mereka yang dirawat kalau memang sampai dengan atau belum selesai pemberangkatan secara keseluruhan kloter dari provinsi lain, mereka akan diikutkan dengan atau ditanazulkan dengan kloter lain. Tapi kalau sudah sampai dengan selesai penyelenggaraan ibadah haji, mereka masih tetap dirawat, ya tentu masih tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk memulangkan. Bahkan pemerintah Arab Saudi juga punya tanggung jawab luar biasa. Dulu pernah ada jamaah haji Indonesia yang cukup lama dirawat, mereka sendiri yang ngantar. Jadi tidak ada masalah. Yang penting jamaahnya sudah kita yakinkan mereka sehat. Dibanding tahun sebelumnya, jumlah jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci mengalami penurunan. Di tahun 2024 lalu, dilaporkan ada 8 jemaah haji yang wafat saat menjalani ibadah haji. Jemaah haji Sulteng sendiri tergabung dalam kelompok terbang 7 hingga 12 embarkasi Balikpapan. Jadwal pemulangan jemaah haji telah berlangsung sejak 27 Juni lalu hingga 4 Juli 2025. Usai tiba di Asrama Haji Transit Palu, jemaah haji akan dipulangkan ke kabupaten kotanya masing-masing. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.